Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Lidawati, mahasiswi PPG UIN Araniri Banda Aceh, sekaligus guru UPTD SPF SD Negeri Cibubukan. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Mengenal Kitab-Kitab Allah. Materi ini merupakan materi pendidikan agama Islam kelas 3 semester 2. Kira-kira seperti apa ya videonya? Yuk kita ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Masih semangat? Masih. Semangatmu? Ini satu. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, coba ketua kelasnya pandu acara berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Atina ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Dengarkan absen masing-masing ya. Andi Damara. Halo. Asra ini. Dewi Anggraini. Ayu Sapitri. Novi Susanti. Nelly Aryuni. Putra Mansar. Fikri Awana Alwi. Ramita. Siti Ramadhania. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Materi mengenal kitab-kitab Allah. Ya, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah? Empat. Ayo, siapa tahu kitab-kitab umat Islam apa? Al-Quran. 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 Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Yang pertama, kitab apa? Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Nabi Musa. Yang kedua, Zabur. kitab Zabur. diturunkan kepada Daud. Nabi Daud. Yang ketiga, kitab apa? Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, kitab apa? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Kepada Nabi Daud. Daud. Berisi apa? Al-Anbiya. Berisi doa, pujian, dan nasihat kebaikan. Kemudian kita mengandung hukum-hukum seperti dalam Taurat. Kemudian kaum Bani Israel yang mengikuti ajaran Nabi Daud menggunakan kitab ini. menggunakan kitab Zabur tersebut. Siapa yang menggunakan kitab Zabur? Kaum Bani Israel diturunkan kepada Nabi Daud. Kitabnya ya. Yang ketiga kitab apa? Injil diturunkan kepada Nabi Isa. alaihi salam, yaitu berisi ajaran tentang kasih sayang. Kemudian ketauhidan kepada
kitab yang paling sempurna? Apa? Untuk semua umat manusia. Isi Al-Quran meliputi seluruh aspek kehidupan. Seperti apa? Seperti keyakinan, ibadah. Penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya tadi ada berapa? 3. Coba sebutkan lagi. Ya, Al-Quran inilah penyempurna yang ketiga kitab tersebut. Dan Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang ketiga itu, sehingga umat Islam cukup berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus betul. Kita harus yang pertama meyakini bahwa kitab-kitab Allah wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua menghormati semua kitab Allah meskipun kita hanya diwajibkan mengikuti Al-Quran. Ya. Wajib menghormati ya. Kita hormati kitab-kitab yang lain, namun meskipun kita wajibkan mengikuti Al-Quran, tidak boleh meremehkan. Paham? Kemudian selanjutnya membaca, memahami dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam bagian dari ajaran Islam untuk menghormati agama lain. Ya, saling menghormati ya. Tidak boleh mengejek selain agama Islam. Tidak boleh. Karena kita dianjurkan dan diajarkan dalam umat Islam wajib menghormati sesama agama. Paham? Ada pertanyaan? Oke, baiklah anak-anak, kita akan bagi kelompok ya untuk bahas tentang mengenal kitab-kitab Allah. Ayo coba ini kelompok ini di sini. Bagi kelompok terus. Coba tunjuk ketua masing-masing. Kelompok satu ketuanya ya. Ketuanya udah ada ketuanya. Udah ada yang di sana udah ada. Siapa ketuanya? Jadi kelompok ini kelompok dua. Dewi. Kelompok tiga. Dewi. Kelompok empat. Tiga. Kelompok 5. Nadia. Masih semangat? Masih. Semangat. Kalau masih semangat, silahkan kalian diskusikan apa isi pembelajaran kita tadi, yaitu tentang mengenal kitab Allah. Wah, diskusikan ya. Apa yang kalian ketahui tentang kitab-kitab Allah tersebut? Yang ibu jelaskan tadi. Semua ketua kelasnya aja. Ayo berdiskusi. Semua. Nanti ada pertanyaan dari masing-masing kelompok.
Sudah selesai anak diskusinya? Nah, udah sekarang kita presentasikan ke depan. Kelompok siapa dulu mau maju? Satu, maju. Angin. Baris yang lurus. Ayo kelompok yang lain kalau ada pertanyaan kepada kelompok satu. Coba perkenalkan diri semua dari kelompok satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu presentasikan. Coba aja yang ngomong. Dari kelompok satu yang bersama. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Waalaikumsalam. Coba hasil udah. Jangan ditutup bukanya. Silakan ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Kelompok satu. Silakan. Kelompok satu silakan bertanya kepada kelompok 3. Bolehkah orang Kristen memegang kitab Al-Quran? Tidak, karena jangan mengikat orang Muslim saja tidak boleh memegang Al-Quran jika tidak duduk. Oke. Yang lain ada? Ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup kelompok 3. Nah, sekian hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi.
Perkenalkan nama saya Kasih Allah ada empat nama telah disebutkan kepada Nabi Musa dalam kaum Bani Israil baru disebutkan di dalam Injil disebutkan kepada Nabi Musa dalam kaum Bani Israil. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk semua umat manusia. Kita tidak boleh menghina kita kaum Bani Israil. Sudah siap? Nah, baiklah, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ada. Kelompok? Tidak. Kelompok 3, silakan kelompok 3 bertanya Apa kepada kitab Jabur itu? silakan ulangi lagi pertanyaannya, kurang jelas. Berisi tentang apa kitab Jabur itu? Berisi doa, pujian dan nasihat kebaikan. Tepuk tangan. Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Cukup? Tidak. Cukup? Cukup. Sudah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah membahas tentang mengenal kitab-kitab kitab-kitab Allah. Jadi kesimpulan dari materi-materi tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab kepada Rasul sebagai petunjuk bagi Manusia. Kemudian yang kedua, setiap kitab memiliki isi pokok yang sesuai dengan umat pada Zamannya. selanjutnya kitab Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya tadi? Taurat, Zabur, Injil. Ya, bagus. Selanjutnya sebagai muslim kita harus beriman kepada Allah. Kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita masuk ke pendalaman. Baiklah, sekarang kerjakan soal yang ibu bagikan ya. Jangan ada yang kerjasama. Dan kerjakan masing-masing. Sudah anak-anak? Ayo kumpulkan kalau kecil ya. Ayo kumpul.
Baiklah anak-anak, hari ini kita tetap mempelajari tentang mengenal kitab Allah. Semoga hasil dari pembahasan kita hari ini bisa dipahami dan dimengerti serta dilaksanakan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.